sama'uhu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu na'ilun bi qalbi 'inda jahri wa khairati fayarani mati'ani bisirri hurufihi wa nawir bihi qalbi wa sam'i wa muflati fayarabbi ya fattah iftah qulubana wa fahim bihi qalbi ulumas syari'ati wa salli wa sallim ya ilahi bimudiri adada hurufin bil qur'ani wa surati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembahasan kita pada malam hari ini Nasaihul Ibadah, yang paling pertama. Nanti selanjutnya di bawah turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ja'ala al-ilma, yang telah menjadikan ilmu. Ja'ala yaj'al. Siapa yang telah menjadikan ilmu? Allah. Allah yang telah menjadikan ilmu dengan sifat yang arfa'us sifat, dengan sifat yang paling tinggi. Arfa' paling tinggi. Arfa'us sifatil kamaliyah, sifat yang paling tinggi dan sempurna. Jadi ilmu yang diciptakan oleh Allah itu sifatnya paling tinggi dan paling sempurna tentunya, karena hanya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Asyhadu, saksian, aku bersaksi. Bab awal ya, tidak lanjut. Aku bersaksi sesungguhnya asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha. Man qara'a la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kesaksian siapa saja yang menyebut la ilaha illallah masuk surga. Haqqan Allah. Orang yang bermaksiat, orang yang berjudi akan masuk surga kalau dia pernah menyebut la ilaha illallah. Cuman masuk surganya kapan? Gitu. Ya. Berapa lama dicemplungin ke nerakanya dulu. Sekarang kita maunya masuk surga langsung, apa nyemplung dulu? Nah, walaupun di situ ada hak kata Allah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga la ilaha illallah. Ya. Walaupun orang berbuat baik, terus sering menyumbang segala macam, tapi
kalau dia nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, orangnya baik tapi nggak pernah bersaksi kepada Allah, maka dia tidak akan masuk surga. Makanya hati-hati ketika sakaratul maut. Saya pernah cerita itu, orang suka burung perkutut, saking sayangnya termasuk burung perkutut, burung perkututnya hilang. Pas orang ini mau meninggal dunia, lagi di talqinin zikir itu, talqinin la ilaha illallah itu sama yang orang-orang sekelilingnya la ilaha. Itu jin, setan itu menyerupai burung perkutut. Burung perkututnya nemplok itu di jendela. Akhirnya si calon mayat ini melihat tuh burung perkutut kesayangannya, bukan la ilaha illallah, malah dia bilang wah, makanya hati-hati itu ya, kita jangan terlalu sayang terhadap sesuatu karena semua itu adalah milik Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tiada sekutu baginya, la syarikalah. Ingat, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, ya. Akan diampuni dosanya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'il hukmiyah. Alladzi khassa saklir man syaa min ibadihi bil ma'il hukmiyah, yang telah mengistimewakan. Alladzi man khassa kha. Siapa yang mengistimewakan? Allah. Yang telah mengistimewakan orang, alladzi man syaa, orang yang ia kehendaki. Kita istimewa karena kehendak Allah. Dari hamba-hambanya dengan hadis asarnya yang mengandung. Dari kita diistimewakan itu bukan karena kita sendiri, kita diistimewakan itu karena Allah. Adanya kita, adanya Allah, adanya. Jadi Allah itu ada ayat-ayat Allah maktubah, ada ayat-ayat Allah ghairu maktubah. Maktubah itu yang sering kalian hafal itu, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ghairu maktubahnya banyak. Adanya Rasyid, adanya Tobari, adanya Alwan, adanya Ustaz, adanya rumput, itu ghairu maktubah. Maka kita belajar dari makhluk-makhluk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khassatullah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Dan aku asyhadu anna Muhammadan, aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba. Abduhu, punya mana itu? Ilallah. Abdu hamba Allah, dan wa rasuluh, dan utusannya yang telah Allah istimewakan. Nah, jadi Rasulullah itu hamba Allah yang telah Allah istimewakan. Khassatullah ta'ala, yang telah Allah istimewakan dengan seluruh kesempurnaan dalam ibadah. Dengan seluruh kesempurnaan. Nah, dah. Wassallallahu ala sayyidina, makanya Rasul itu ibadahnya sempurna. Karena memang dia udah disempurnakan oleh Allah. Rasul itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala, semoga Allah menambah rahmat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi mala Allah ta'ala, ya, Nabi Muhammad yang telah Allah ta'ala penuhi, mala yamli, imla. Kalau ada barisan kosong itu diisi imla al-faraq.
isi yang kosong. Mala Allah Ta'ala qalbahu. Nah, telah Allah isi hatinya dengan keagungan. Min jalalihi, dengan keagungannya, keagungan yang maha tinggi, maha agung. Min jalalihi a'la, jalla wa ala, dan maha luhur, jalla wa ala. Jadi Rasulullah memang manusia spesial. Maka kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita ditemukan dengan Rasulullah SAW. Wa kaifa, nah, bagaimana kepribadian Rasul itu? Di situ disebutkan wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna. Pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diliputi keindahan. Indah. Jadi kalau orang memandang Rasul itu senang banget. Orang yang memandang Rasul itu bahagia karena memang diliputi oleh Allah dengan keindahan, baik secara jasmani dan rohani. Karena sebenarnya Rasulullah itu jasadnya tidak ada, tapi nurnya masih ada. Barang siapa orang yang menikmati seperti sifatnya Rasulullah, berarti dia terkena percikan-percikan nur Muhammad. Maka kita panutan kita Rasulullah, maka sifat kita pun harus seperti sifatnya Rasulullah. Baik hati, nggak pernah sombong, nggak pernah apalagi itu, nggak pernah angkuh, ya, selalu tawadu, dan merasa dirinya adalah manusia biasa Rasulullah. Hanya ketika di Taif itu dilempar Rasulullah itu, kata malaikat itu, ya Muhammad, apa aku balikin aja nih gunung, gitu kan? Padahal tinggal bilang doang, kata Rasulullah, balikin, balikin tuh gunung, dihancurin tuh orang-orang Taif itu. Tapi enggak, kata Rasul. Mereka tidak tahu, mereka belum tahu. Akhirnya Rasul berdoa, semoga orang-orang Taif dan keturunannya nanti akan luar biasa beribadah kepada Allah. Tuh, itulah namanya. Itu seperti Kiai Ustaz itu, ya Ahmad Al-Arif almarhum, orang yang baik. Ada orang yang benci itu nggak pernah benci beliau. Kalau ada orang yang benci itu malah beliau tuh datangin bawa makanan begitu. Ya. Kisahnya begitu. Memang Ustaz pernah menyaksikan. Baik, ya. Gimana tuh? Keindahan ya, Rasul itu indah, jasmani dan rohani. Maka jadilah ia seorang fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Jadilah Rasulullah itu yang disenangi, masrur, karena keindahan jasmani dan rohani. Orang-orang Arab itu senang dengan Rasul, ya. Sebelum Rasul itu menyebarkan agama Islam, ya. Termasuk Abu Lahab itu senang dengan Rasul karena indah, nggak pernah bohong Rasul, ya. Dan selalu mendapat pertolongan. Mansuran itu selalu mendapat pertolongan. Wa ala alihi wa ashabihi wasalikina, dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, wa ashabi jama min sahibun ashab, wasalikina, serta orang-orang yang mengikuti jalannya, ala nahjihi fanalu khairau wafiro, sehingga mereka mendapat kebaikan yang baik. Insyaallah kita mengikuti jalan Rasulullah SAW, kita mendapat kebaikan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amma ba'du, ya. Fayaqulul murtaji Afral Masawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Nah, pengarang kitabnya nih, ya. Kitab Nasaihul Ibadi itu dari tempat ente tuh, soalnya ya. Sah Nawawi At-Tanah, ya. Alhamdulillah kita siap menghadapi beliau, ya. Nawawi At-Tanah didatangin nanti ke sini nih. Anullah. Ada anullah, ya.
ternyata kita membahas kitab yang dikarang oleh orang Indonesia dekat dari sini, ya. Dan ente ada di sini orang Tanara, subhanallah. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Nomor wayaqulul murtajid, sesudah membaca apa itu? Salawat ya kepada Rasul, berkatalah orang yang mengharap ampunan Allah itu. Siapa orang yang mengharap ampunan Allah itu? Dari keburukannya itu Muhammad Nawawi Ibnu Umar, orang Jawa Banten. Umar Al-Jawi. Mana Jawanya? Kita mau tahu. Jawanya mana itu? Di Tanara. Dikenal sebagai Syekh Nawawi Tanara. Waktu Ustaz ke Mekah itu kuburannya itu ditumbuhi oleh rumput. Ini real, nyata. Ustaz nggak bohong. Ya. Jadi di bawah zamannya Ustaz 2001 itu di bawah pokok, di bawah jembatan itu kuburan Syekh Nawawi Tanara. Sekelilingnya itu nggak ada rumput, nanti belum doang. Gede ini segitu. Nah, pokoknya segitu. Dan rumputnya itu luar biasa, berair gitu rumputnya. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana ya. Amin. Hadza sarhun wada'tuhu 'alal kitabil mustamili. Nah, kita kenal dulu, kenal maka kata sayang katanya ya. Kita harus kenal dulu kitabnya nih, siapa pengarangnya, apa tujuannya. Hadza sarhun. Nah, ini yang akan dibahas di dalam kitab ini, wada'tuhu 'alal kitabi. Nah, yang akan dibahas di dalam kitab ini al-mustamili 'alal mu'a'idil li'alamatil hafiz. Penjelasan yang saya letakkan pada sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat ini ya. Ala mu'idil alamatil hafidz syekh, yang berisikan nasihat-nasihat seorang alim. Siapa nasihat orang alim di sini? Yang luas ilmu pengetahuannya. Ya alamatil hafidz syekh mustamil ala al-mawa'idil li alamatil hafidz syekh. Seorang hafiz ya. Subhanallah, sangat dijaga oleh Allah, itu Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad As-Syafi'i As-Sahir ibn Hajar Al-Asqalani. Tuh ya, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Subhanallah. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu waktu nyanterinnya itu susah belat. Tapi karena kesungguhannya, tapi karena kegigihannya, karena niatnya belum menjadi ulama besar. Ya, jadi ini adalah itu yang luas ini pengetahuannya seorang hafidz, yaitu Syekh Syihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad ibnu Ahmad As-Syafi'i, yang terkenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama aslinya siapa itu? Tadi Syekh Syihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu bin Ahmad As-Syafi'i. Nama-nama asli dari Al-Asqalani, Hajar Al-Asqalani. Kenapa dikatakan Hajar? Karena beliau tuh udah nyerah nyantri, pulang. Pas pulang ada gua, dia masuk gua, hujan. Masuk gua, hujannya makin gede. Nah, gitu tuh. Hujannya makin gede, makin masuk dia ke dalam gua. Di dalam gua itu ngedengar percikan tuh kayak kolom gitu. Cerah. Apa kata Ibnu Hajar itu? Air. Lagi ngebolongin bang. Batu yang begitu keras aja bisa bolong. Akhirnya telah Hajar Haytami itu, sekolahnya apa? Itu nggak lanjut, nggak pulang, balik lagi ke pondoknya gitu selama terus ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya ya. Summal Misri nazamadahu Allah ta'ala birahmatihi amin ya. Dan Al-Misri ya, semoga Allah memasukkannya ke dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasamaituhu. Nah nih mulai masuknya. Saya beri judul kitab ini, kata siapa itu? Syekh Nawawi Tanara ya. Syekh Nawawi Al-Bantan Al-Jawi ya. Diberi judul dengan Nasaihul Ibad, yang berisi ucapan-ucapan fi bayanil fadhi, fi bayanil fadhin ya.
fi bayani alfadhin, bukan fadin, munabbihatin alal isti'dadi yaumil ma'ad, berisi ucapan-ucapan fi bayanil alfad. Alfad itu jamak min lafdun, ya, ucapan-ucapan yang dapat mengingatkan, munabbihatin, yang dapat mengingatkan, alal isti'dadi, mengingatkan kita akan persiapan untuk hari kiamat nanti. Ya, ingat, kita itu capek di dunia itu capek. Ya, nyari uang capek, belajar capek. Ya, memang dunia tempatnya capek. Ya, dunia itu tempatnya capek. Nanti kata Allah apa? Nanti udah selesai itu capeknya setelah kita meninggalkan dunia ini. Iya. Nggak ada yang nggak capek. Tidur aja capek, benar nggak? Ngerokok aja capek, gitu kan? Ngopi aja capek. Bisa ngopi dulu sih. Allah ya. Wasallallahul karim. Gimana tadi tuh? Wasammaituhu nasaihul ibadi fi bayani alfadin munabbihatin ala istidadil yaumil ma'ad, untuk persiapan kita menghadapi hari kiamat. Was'alullahul karim, dan saya memohon kepada Allah, was'alullahul karim an yanfa'a bihil muslimin, yang maha pemurah, al-karim, an yanfa'a, semoga saja Allah memberikan manfaat dengan sebab kitab ini. Yanfa'a bihi, hinyak mana itu? Oke, kita bil kitab al muslimina, berikan manfaat kepada kitab ini, sebab kitab ini kepada kaum muslimin. Wa yaj'alahu dakhiratan, wa yaj'alahu dakhiratan, dan semoga Allah menjadikannya sebagai ila yaumiddin, amin, sebagai simpanan di hari kiamat nanti, ya. Dakhiratan itu simpanan, ila yaumiddin, ya, sampai hari kiamat nanti. Lanjut, ya. Di situ ada pertanyaan nggak? Di pembukaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Ketemu gak? Alhamdulillah. Nah, itu ya, di dalam kurungnya ya. Dalam kurung. Ini pembahasan ya. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Segala puji bagi Allah fi kulli hinin, di setiap keadaan, wa awqatin, dan segala jam. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi wal bariyat, ya. Rahmat dan semoga dilimpahkan, salawat dan rahmat itu Allah limpahkan kepada semua makhluk, ala asrafil khalqi wa bariyah, terhadap semua semulia-mulianya makhluk, asrafil makhluk. Salawatnya itu dilimpahkan kepada Rasul. Hadhihi munabbihatun alal isti'dadil yaumil ma'ad. Yaumil ma'ad itu sama yaumil qiyamah, ya. Ini adalah hal lihadil munabbihat, hal-hal yang dapat memberi peringatan, nasihat kepada kita alal isti'dadi, terhadap melakukan persiapan yaumil ma'ad, persiapan menghadapi hari kiamat. Wa inna minha ma yakunu masna wa minha ma yakunu thulatsiyan ila tamamil asr. Apa itu maksudnya? Maka sesungguhnya fa inna minha, sebagian daripada peringatan-peringatan itu, mayakunu masna, ada nasihat yang masing-masing terdiri dari apa itu? Masna, masing-masing terdiri atas 2 unsur, 3 unsur,
ya. Mayakunu salasian 3 unsur ila tamamil asrah, sampai yang mengandung 10 unsur. Unsur-unsur nasihat tadi. Udah? Wa jumlatul maqalati, jumlah makalahnya ada mi'atani itu 200. Wa arba'a asyrata 214. Al akhbaru khamsatun, jumlah hadisnya, jumlah akhbarnya khamsatun wa arba'una 45. Wal bawaqi itu sisa, baqiyah. Nah, makanya kalau lagi ada yang makan tuh al baqi dong, ya sisanya dong gitu. Baqi, ya, bawaqi itu sisa-sisa. Nah, sisa-sisanya itu adalah hadis asar. Apa itu yang disebut dengan hadis asar? Qaulus sahabah, ya. Qaulus sahabah yang baik-baik gitu kan ya. Ya, kan? Wa an uridus tabarruka. Nah, dan saat ini ada enggak? Lanjut. Nah, kelihatan tuh silau. Wa an uridut tabarruka. Nah, dan saat ini saya mengingatkan keberkahan, tabarruk. Nah, sedang dengar kata tabarruk enggak? Nah, tabarukan kita tabarruk, malah berkah gitu tuh, Pak. Tabarukan malah berkah. Ya. Inginkan keberkahan bi'itsyani haditsaini. Keberkahan dengan mengemukakan hadis, 2 buah hadis yang mulia lagi agung. Apa itu hadis yang mulia dan agung itu? Fal hadisul awal, ada nggak? Temu. Fal hadisul awal ajazani, yang pertama ialah hadis yang telah dijajahkan kepadaku. Ajazani bihi al alamatu syekh, ya, oleh alamah Syekh Muhammadul Khatib As-Syafi'i. Syekh Muhammad Al-Khatib dari Syria, As-Syafi'i. Summal Maddani Al-Hanbali, kemudian orang Madinah bangsa Hanbali. Man huwa Al-Khatib As-Syafi'iyah? Wa huwa ibnu Utsman ibnu Abbas. Ada? Temu? Wa ibnu Utsman ibnu Abbas ibnu Utsman an masayikhihi, adalah ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman dari gurunya, an masayikhihi muttasilan bisiddah, muttasilan ila Abi Dzarrin, yang nyambung itu muttasilan, yang bersambung kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ila Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yang ia riwayatkan dari Tuhannya yang maha mulia lagi maha, ya, ujungnya ke Abu Dzar ya, Al-Ghifari. Qala Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, ya ibadi, ini haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya saya mengharamkan, aku telah mengharamkan berbuat zalim ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, aku mengharamkan berbuat zalim terhadapku, dan aku jadikan ia di antara kamu sesuatu yang diharamkan, maka janganlah, ya, apa itu, maka janganlah kamu saling menganiaya. Jadi kalau kamu kalian saling menganiaya antara Rasul dan lawan menganiaya, itu sudah menzolimi Allah, meledek temannya, itu sudah menzolimi Allah, karena yang menciptakan teman kamu Allah, yang menciptakan kamu adalah Allah. Jadi tidak boleh itu saling meledek,
melakon-lakon besar, apalagi sampai memukul, ya, membunuh, itu sama saja kita menzalimi Allah. Ya, ya ibadi, haram tuh kata Allah. Haram. Aku mengharamkan. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, kamu semua sesat. Kullukum dhalun. Nah, jangan sampai situ tuh ya pembahasannya. Illa, kecuali. Illa ya, pengecualian. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku beri petunjuk kepadanya. Orang yang sudah mendapatkan hidayah. Berarti yang zolim itu siapa di situ? Orang yang tidak mendapatkan hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah, ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi? Apa dusta? Hidayatan fastahaduni ahdiyakum, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya, maka mintailah kamu petunjuk padaku. Tuh, ud'uni astajibu lakum, niscaya aku tunjukkan kamu. Ya. Jadi jangan minta ke yang lain, nggak boleh. Kita berharap sama manusia, nggak boleh. Maka kita berharapnya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Itu apa? Tauhid rububiyah. Ya. Ada di mana itu? Di Al-Fatihah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita memohon. Hanya kepada Allah kita berserah. Ya, sekarapmu ya Allah, terserah padamu. Makanya bedakan antara doa dengan munajat. Ya, kalau doa minta sama Allah, munajat kita curhat sama Allah, berserah diri sama Allah, terserah padamu ya Allah. Yang penting aku berada di jalan koridormu. Allah sayang, kita sayang sama Allah, Allah akan sayang. Kalau hambanya sudah disayangi oleh Allah, maka seluruh hamba-hamba yang lain, seluruh malaikat akan sayang kepada dia. Kalau Allah ridha, Allah akan buat orang yang tidak ridha menjadi ridha. Kalau Allah ridha, Allah akan buat seluruh malaikat akan ridha. Ya, paham ya? Ya ibadi, kata Allah. Paham tuh ya? Jadi kita tidak boleh berbuat zalim. Kalau kita berbuat zalim terhadap makhluk Allah, berarti kita sudah zalim terhadap Allah. Siapa itu orang yang zalim? Itu orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, kamu semua lapar. Ja'i'un, ju', ana ju' ya Ustaz, saya lapar. Kullukum ja'i'un illa, kecuali. Illa lagi tuh situ ya. Kamu semua lapar illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku beri makan. Jadi yang lapar itu siapa? Orang yang gak diberi makan. Ya kan gitu. Kecuali orang yang aku telah beri makan, maka nah ingat aja, fasta'inuni at'imkum, maka fasta'imuni, maka mintalah makan kepadaku, niscaya at'imukum, niscaya aku memberi. Baik lagi kembali tauhid rububiyah tadi ya. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Semua orang haus kecuali orang yang minta terhadap Allah. Ya. Paham dong? Ya ibadi, tuh, ya. Kullukum arin. Apa itu arin? Telanjang. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang. Oh, kita nggak boleh sombong. Illa
man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukukum, aksukum, maka bukan aksukukum, aksukum, maka niscaya aku akan memberinya. Ya. Gak boleh kita, makanya kita yang disayangkan itu kadang kita tidak mengenal Allah. Sebaik kita mengenal dokter, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban. Ya. Kalau kita sakit datang ke dokter, dokter masih nanya sama kita, sakit apa? Dokter masih nanya, sakit apa nih? Gitu kan? Ini Pak Dokter sakit perut, masih nanya. Kalau tukang tambal ban, kita datang, kalau kita kempes banyak mana? Silai, ya kan? Gitu. Pasti itu dalam pikiran kita. Nah, sayangnya kita itu tidak mengenal Allah sebaik. Kita sakit datangnya kemana? Ke dokter. Sayangnya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal itu semua. Kalau kita datang ke dokter masih nanya sama kita. Kalau kita datang ke silai masih nanya, kenapa bang? Inilah, gitu kan? Bannya betus, gitu kan? Nanya dulu. Tapi kalau kita datangnya ke Allah, Allah nggak perlu nanya. Apa yang kita butuhkan Allah tahu. Ya. Tapi sayang, sangat sayang, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban. Nih, kita motor ente rusak itu, datang masa ente mogok tuh kemarin tuh di Tanara itu. Hah? Datangnya kemana itu? Langsung bengkel kan yang pikiran. Bengkel nanya nggak main deh? Nah gimana nanya? Coba. Nih, saksi nih. Bener nggak deh? Bener. Nanya nggak? Nanya nggak? Kenapa bang gitu kan? Ini motornya nggak tahu nih apanya kali gitu kan? Bandelnya putus gitu kan? Tapi kalau kita datangnya ke Allah, Allah nggak perlu nanya, nggak perlu nanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit di dalam hati. Ngerti ya? Ya ibadi innakum tukhti'un billail wan nahar. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi, sesungguhnya innakum tukhti'una, sesungguhnya kamu berbuat dosa, khata, di waktu malam dan siang, billail wan nahar. Wa ana aghfiru dzunuba, dan saya mengampuni dosa. Sedang aku mengampuni segala dosa. Maka mintalah kamu ampunan, tuh ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni. Mintalah kamu ampunan kepadaku. Aghfir lakum. Maka aku akan mengampuni. Kadang kita itu tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter. Datangnya ke siapa? Ke Allah. Kita susah, datangnya ke siapa? Ke Allah. Ya. Tuhan. Ya. Bisa dalami itu, saya lagi bikin pesantren. Ya. Butuh kusen. Berharap bisa sama orang. Allah umbang ambing terus ini otak puyang akhirnya. Gitu kan? Otak puyang. Akhirnya berserah diri sama Allah. Akhirnya didatangkan ya. Orang nggak tahu dari mana butuh apa Ji katanya. Kebenaran butuh kusen. Ya udah beli yang baru aja, subhanallah. Kalau kita datangnya Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Tuh nih ya, set, subhanallah. Ya. Faghfirli, fastaghfiruni katanya. Mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni dosa-dosa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum la tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan sampai pada la tablughuni, tidak akan sampai kepada kemudaratanku. Tablugha durri fatadurruni.
kemudian kamu mudaratkanku, walang tablughu naf'i, dan kamu tidak akan sampai kepada kemanfaatanku, fatanfa'uni, kemudian kamu memberi manfaat kepada. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apabila orang yang apa itu? Lau anna awwalakum wa akhirukum, sesungguhnya apabila orang-orang terdahulu dan yang terakhir, wa akhirukum, wa insakakum, serta manusia dan jin, wa insakakum, wa insakakum, wa insakakum, ya, bukan wa ansa, wa insakakum, wa insakum, bukan insakakum, wa insakum, wa jinnakum, serta manusia dan jin di antara kamu semuanya, kanu ala atsqa qalbi, kamu semuanya memiliki hati orang yang paling takwa. Mazada dzalika fi mulki syai'an, maka tidak akan menambah keagungan sedikit pun di dalam kerajaan. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirukum, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya apabila sama ya, orang terdahulu dan orang yang paling terakhir, manusia dan jin, wa insakum wa jinnakum kanu ala abjarin, semuanya memiliki hati seorang yang paling durhaka, qalbi wahidikum, maka itu tidak akan mengurangi, mana qasa zalika, itu tidak akan nakis, tidak akan mengurangi keagunganku sedikit pun di dalam kerajaan. Ya. Jadi dengan kemuliaan kalian, orang-orang terdahulu mulia, orang-orang terdahulu durhaka, itu tidak akan mengurangi keagungan Allah. Allah begitu aja, gitu, ngerti nggak? Jadi tidak akan ada yang bisa menandingi kerajaan Allah, ya. Maka nggak boleh sombong intinya kita. Ya. Kita udah salat tahajud 3 malam aja udah sombong, seakan-akan orang paling hebat. Kita udah ngasih pengajian kesana kesini aja udah sombong, seakan-akan orang yang paling benar. Ya, padahal keagungan Allah, kerajaan Allah itu sangat dahsyat. Kita udah nasihatin orang begini begitu aja udah paling merasa paling hebat. Subhanallah. Dihinakan Allah nanti orang-orang seperti itu. Ya, senang banget ngoreksi orang begini begitu. Ya, maka kalau orang sudah mengenal Tuhan, dia lebih banyak. Paling kalau ada orang ini paling sering arafan nafsahu faqad arafahu. Ya, nggak ada wali ngaku-ngaku, nggak ada orang soleh ngaku-ngaku, nggak ada. Ya, la ya'riful wali ilal wali. Kalau ada yang ngaku-ngaku orang soleh, ada yang ngaku-ngaku orang hebat, ada yang ngaku-ngaku wali, ada yang ngaku-ngaku ini, batal. Ya, batal. Karena seagung-agungnya manusia, sedurhaka-durhakanya manusia tidak akan mempengaruhi kerajaan Allah. Ya, itu pembahasan dari 2 tadi itu, ya ibadi. Ya, maka nggak boleh. Ini mau udah ngasih ceramah ke sana ke sini, kajian kitab ini kitab itu, sombong. Nauzubillah min dzalik. Ya, talim. Afdalul ilmu ilmul hal, wa afdalul hal afdalul amal, apa itu? Ya. Mau nyambung ini dengan afdalul amal, hifdzul hal. Wah, semua yang itu afdalul ilmu ilmul hal, afdalul amal hifdzul hal. Ya ibadi, faham ya sampai situ ya. Jadi kita tidak boleh sombong, karena ketika kita sombong, emangnya ente pada itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Ya, kalau kata telepon balik ente begini, berjumpa. Ya, maka kita tidak boleh kesombongan kita hanya itu. Ingat, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirukum, tuh, walaupun orang-orang terdahulu,
orang-orang yang paling terakhir. Wa in sabakum wa in sakum wa jinnakum, dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, qamu fi sa'idin, ya, berada di satu lapangan, qamu fi sa'idin, wahidan fasa'aluni, berdiri di lapangan, kemudian mereka meminta kepadaku mas'alatahu wa mana qasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mihyah idza udkhilal bahra. Kemudian mereka meminta kepadaku, lalu aku memberi kepada setiap orang suatu permintaan, maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang ada di dalam kepemilikanku, ya, kecuali seperti jarum mengarungi air apabila jarum itu dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malakum uhsiha lakum, sesungguhnya itu semua adalah amalmu. Uhsiha lakum, aku menghitungnya bagimu. Summa wafikum, kemudian aku membalasnya. Iyaha, maka barang siapa, faman wajada, barang siapa menemukan kebaikan, wajada khairan itu kebaikan, fal yahmadillah, ya, maka bersiap-siaplah menemukan kebaikan, hendaklah memuji Allah. Barang siapa yang menemukan kebaikan itu hendaklah memuji Allah. Yahmadillah illa nafsahu, barang siapa yang menemukan kejelekan maka janganlah sekali-kali mencela, kecuali terhadap dirinya sendiri. Kalau anda dapat kebaikan itu bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena semua yang kita miliki adalah milik Allah. Lanjut Pak cukup? Lanjut. Masih kuat matanya? Lanjut ya. Wal hadits tsani, ada ketemu? Ajazani, kata pengarang kitab. Ajazani bihi alamatus Sayyid Ahmadul Mursafi. Hadis yang kedua adalah hadis yang telah diijazahkan ajazani bihi kepada saya oleh oleh siapa itu? Nah, itu pengarang itu ya. Oleh Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Mursafi. Al-Alamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Ba'da an ajazani, setelah diijazahkan kepada saya. Bihi, setelah Sayyid Abdul Wahab. Mana itu? Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Setelah ba'da an ajazani, Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farohat, Al-Wahab bin Ibnu Ahmad Farohat As-Syafi'i an masayikhihi, diizinkannya ya kepadaku masalsalan. As-Syafi'i mengizinkannya kepadaku yang ia terima bil awaliyati ila Abdullah, ya, Ibnu Umar, yang diterima kepada Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Asi, nama orang ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Nih pegangan teman-teman. Orang-orang Ar-Rahimuna, orang-orang yang pengasih akan dikasihani Allah, ya. Yarhamuhumur Rahman. Kalau ente pengasih, maka Allah akan mengasihi ya. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang pengasih akan dikasihani Tuhan yang Maha Pengasih. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi.
yang maha ngasih, maha suci dan maha tinggi. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi. Irhamu man fil ardi. Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama. Nah, niscaya orang yang ada di langit, malaikat akan mengasihi. Tentu sayang sama makhluk Allah yang ada di bumi, seluruh malaikat akan menyayangi. Tuh ya, subhanallah ya. Man fil ardi, siapa di situ yang disebut fil ardi? Tidak hanya manusia. Ingat itu ya. Akan tetapi muncul binatang, makhluk-makhluk Allah yang lain. Ayo kita sayang ya, kita sayang. Adapun binatang-binatang yang dianjurkan untuk dibunuh adalah apa saja itu? 5 binatang fisik yang haram ya untuk dimakan. Apa saja? Ular yang diharam. Nah itu dianjurkan untuk membunuhnya ya. Ular tuh ya, tuh dianjurkan. Gagak, tikus. Kenapa tikus? Hama. Apalagi anjing galak. Makanya di dalam hadis Sahih Bukhari itu barang siapa yang memelihara anjing maka amal kebaikannya setiap hari dikurangi. Boleh melihara anjing tapi untuk berburu ya. Ada tulisan kitabnya itu Sahih Bukhari. Anjing gagak boleh. Anjing galak, burung elang. Ini hadis dari Muslim ya. Gagak. Apa aja tadi sebutin? Anjing galak. Anjing, Gagak. ular, maksudnya ular, gagak tuh ada gagak set. Nah, warna hitam ya, itu gagak makan. Nah, terus tikus, ya, beda tuh tikus sama curut. Kalau kata Abu Yauji itu kalau curut jangan dibunuh katanya. Yang dibunuh itu tikus yang merusak. Ya, yang suka naik. Kalau curut mah ya paling berbaris dia mah. Yang ngajarin kita selalu lurus dalam ajaran, dalam jalan kita selalu lurus. Ya. Nah, biasanya belok-belok itu yang kayak tikus belok-belok tuh. Naik ke atas, naik ke bawah, burung perang. Ya. Subhanallah. Dulu ya. Itu dulu ya, kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan. Jam berapa ini? Setengah 10. Alhamdulillah setengah jam ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis jamaatan. ارحمنا مجلس العلم اجعلنا من العالمين اجعلنا من الحافظين. Rahmati berkahi pengajian kita pada malam hari ini sehingga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan berkahi mereka yang menyaksikan pengajian kita pada malam hari ini. Semoga kita semua dipertemukan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW di hidup Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillah.